Mahkamah Konstitusi lanjutkan perkara sengketa Pilkada Kalsel ke acara pembuktian. Tribunnews.com Jakarta. Sengketa perselisihan hasil Pilkada Kalimantan Selatan di Mahkamah Konstitusi dipastikan berlanjut karena setelah panel MK yang mengadili perkara pasangan gugatan Haji Deni dan Indriana tidak ada keputusan sela. Jadi kalau tidak ada keputusan sela, maka otomatis perkara akan berlanjut ke acara pembuktian. Jar Deni dihubungi wartawan kemarin. Profesor hukum dari Universitas Gadjah Mada tersebut menegaskan sejak awal pihaknya sangat optimis dengan gugatannya. Sejak awal kami memang optimis, kami selalu berkeyakinan gugatan kami akan dimenangkan, ujarnya. Deni, berlanjutnya sengketa Pilgub Kalsel tersebut membuktikan dalil-dalil yang disajikan dalam permohonan sangat kuat dan layak diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya tidak ada putusan sela membuktikan eksepsi yang diajukan oleh KPU, Bawaslu, dan serta pihak terkait, yaitu pasangan Sabiri Nur Muhyiddin tidak memiliki bobot argumentasi yang baik. Disebutkan, pihak sudah memprediksi dalil-dalil yang diumumkan termohon, baik KPUD, Kalsel, Bawaslu, atau paslon Sabiri Nur, yang tidak akan menjawab banyaknya kecurangan yang terjadi di Pilgub Kalsel. Padahal ini mulia, naskah jawaban seharusnya bersifat bantahan atas dalil permohonan. Namun yang disajikan mereka justru seakan lari dari dalil kecurangan yang dituduhkan. Dalil permohonan yang jelas yang adanya pelanggaran administrasi, yaitu pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pilkada Petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan dirinya dalam waktu 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon, yaitu sejak 23 Maret 2020 sampai penetapan calon terpilih, ujar pakar hukum tata negara ini. Namun yang paling ironis, sambung dia, bahwa kuasa hukum paslon Sabri Nur justru fokus meminta MK tidak meriksa dalil tersebut dengan alasan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu kan semacam gambaran mereka sadar kalau MK meriksa dalil tersebut. Lebih lanjutnya disampaikan bahwa juga membaca adanya ketakutan dari kuasa hukum Sabri Nur dalam menghadapi persidangan di MK dari gimmick yang dilontarkan tersebut. Yaitu melontarkan berkomentar di media, yakni menyerang pribadi Deni Indriana. Mereka menyebut ikhtiar mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai upaya Deni mencari-cari kesalahan, ambisi kekuasaan, tidak terima kalahan, mengadu domba MK dan Bawaslu hingga pengulangan kaset rusak. Ini bukan untuk mencari kesalahan, namun ikhtiar untuk menegakkan kepastian hukum yang dijamin dalam konstitusi. Bahwa pasal 71 ayat 3 sangat jelas bahwa hanya Bawaslu Kalsel dan Bawaslu RI yang berwenang melakukan penegakan hukum, tidak menjalankan putusan sesuai dengan peraturan undang-undang. Dikhawatirkan dibuat tekanan sehingga putusan tidak logis. Bagaimana mungkin hasil analisa menyatakan seluruh unsur pelanggaran tersebut, namun rekomendasi justru menghentikan laporan? Inilah yang sedang terus kami perjuangkan, Pak, ungkap Bang Deni. Oke, mudah-mudahan karena tidak ada keputusan setelah bahwa sidang akan berlanjut pada pembuktian materi, bukti-bukti, dan saksi-saksi. Mudah-mudahan ada keadilan dan lahirlah pemimpin yang amanah dari Kalimantan Selatan. Sabar dulu ya Paman Berin, unjuk aja dulu di rumah, santai-santai aja dulu menikmati sambil menunggu hasil dari MK. Dan sementara ini PJS Kalimantan Selatan sudah ditetapkan, yang asalnya Pak Roy sekarang sudah ditunjuk dari Kemendagri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.